Seiring dengan dimulainya kompetisi klub terbesar di Eropa, siapakah bintang masa depan yang dapat bersinar sepanjang musim ini? Tidak ada kompetisi klub yang melahirkan bintang-bintang baru semeriah Liga Champions, puncak sepak bola Eropa. Pemain seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland berubah dari tidak dikenal menjadi terkenal dalam waktu singkat berkat penampilan UCL mereka saat keduanya masih remaja. Jadi, siapakah generasi muda yang bisa tampil cemerlang di tahun 2003-2024 dan menunjukkan diri mereka sebagai pemimpin generasi berikutnya? Kami menyoroti 25 pemain yang harus diperhatikan di Liga Champions musim ini yang semuanya terlahir pada tahun 2004 atau lebih muda. Yang pertama, ada Isaac Babadi dari PSV. Dianggap sebagai pemain terbaik yang muncul dari Akademi PSV sejak Cody Gakpo. Isaac Babadi telah dipromosikan ke skuad tim utama musim ini dan sudah mulai menorehkan prestasinya di timnas Belanda. Pemain berusia 18 tahun ini yang dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Premier selama musim panas, menandai penampilan keduanya di tim senior dengan mencetak gol di kualifikasi Liga Champions. Sang gelandang lebih cenderung dimainkan sebagai pemain pengganti dibandingkan starter. Dia mempunyai potensi untuk menonjol di kompetisi ini. Yang kedua, ada Samson Baidoo dari Red Bull Salzburg. Tidak mengherankan jika Salzburg datang ke turnamen ini dengan barisan pemain muda berbakat baru, dan Samson Baidoo telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada musim 2023-2024. Pemain berusia 19 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai bek tengah pilihan pertama di tim juara Austria dan juga telah membuktikan dirinya sebagai ancaman dari bola mati dengan mencetak 2 gol musim ini. Yang ketiga, ada Ronny Berge dari FC Copenhagen. Dijuluki Messi-nya Swedia di kampung halamannya, hal-hal besar diharapkan terjadi pada diri Ronny Berge musim ini karena sang penyerang terlihat menikmati musim terobosan yang sesungguhnya di FC Copenhagen. Setelah menjadi pencetak gol termuda di Liga Super Denmark hampir 2 tahun lalu, pemain berusia 17 tahun ini kini membuktikan dirinya sebagai starter di Stadion Parken dan sudah mencetak 4 gol musim ini. Yang keempat, ada Jamie Wijnaldum dari Borussia Dortmund. Setelah meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Borussia Dortmund pada musim panas 2020, cedera telah melanda Jamie Wijnaldum. Tetapi, di sela-sela masa istirahatnya, pemain sayap ini telah menunjukkan mengapa banyak orang memperkirakan dia akan memiliki dampak yang sama di Signal Iduna Park seperti Jadon Sancho. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencatatkan 25 penampilan di tim utama untuk tim Jerman dan kemampuannya dalam situasi 1 lawan 1 menandai dia sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Inggris. Yang kelima, ada Mohamed Ali Sow dari Real Sociedad. Setelah menghabiskan waktu di Akademi PSG dan Everton, Mohamed Ali Sow muncul pada musim 2021-2022 di Angers. Dengan penampilannya di Ligue 1 membuatnya pindah ke Real Sociedad senilai 11 juta euro di musim panas terakhir. Musim debut pemain berusia 19 tahun itu di Spanyol sempat terganggu oleh cedera. Namun penyerang Prancis U21 itu kini kembali bersaing saat La Real kembali ke puncak sepak bola Eropa untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Yang keenam, ada Julian Duranville dari Borussia Dortmund. Digambarkan sebagai calon penantang Ballon d'Or oleh mantan manajernya di Anderlecht, Vincent Kompany. Julian Duranville direkrut oleh Borussia Dortmund pada bulan Januari dengan nilai transfer 8,5 juta euro dan pada akhirnya musim ini mendapat jalannya untuk masuk ke dalam rencana Edin Terzic. Pemain berusia 17 tahun yang bisa bermain di kedua sayap telah melewatkan minggu-minggu pembukaan musim ini karena cedera. Namun, banyak yang memperkirakan dia akan menjadi talenta kelas dunia berikutnya yang muncul di Westfalen Stadion dalam beberapa musim mendatang.
Yang ketujuh, ada Wijnaldum dari Shakhtar Donetsk. Kisah cinta Shakhtar Donetsk dengan pemain Brasil sudah terjalin dengan baik saat ini, dan ada harapan bahwa Wijnaldum akan menjadi bintang Samba terbaru yang berhasil menorehkan prestasi di raksasa Ukraina. Didatangkan dari Vasco da Gama pada musim panas lalu, gelandang serang berusia 19 tahun ini memiliki kecepatan dan ketepatan yang mampu membuat pertahanan lawan mati kutu. Yang kedelapan, ada Alejandro Garnacho dari Manchester United. Alejandro Garnacho baru berusia 19 tahun pada musim ini. Namun, pemain sayap ini sudah mapan di tim utama Manchester United dan diperkirakan akan mengambil batu loncatan lain musim ini. Sudah menjadi pemain internasional Argentina sepenuhnya, Garnacho bisa menjadi kunci bagi Erik ten Hag karena ia bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya Anthony dan Jadon Sancho dari skuad saat ini. Yang kesembilan, ada Gavi dari Barcelona. Sudah menjadi pemain veteran yang telah bermain lebih dari 100 pertandingan untuk Barcelona dan dengan 23 kali memperkuat timnas Spanyol. Sulit dipercaya bahwa Gavi masih berusia 19 tahun, namun itu menunjukkan betapa berbakatnya sang gelandang. Kini menjadi pemimpin dalam skuad Xavi, remaja yang dewasa sebelum waktunya ini memberikan energi, percikan kreatif, dan sedikit kekuatan bagi Blaugrana di lini tengah. Dia bisa memainkan peran kunci dalam mencapai fase gugur turnamen untuk pertama kalinya sejak 2021. Yang ke-10, ada Oscar Glob dari Red Bull Salzburg. Salzburg membayar 7 juta euro untuk mengontrak Oscar Glob dari Maccabi Tel Aviv pada bulan Januari. Dan tampaknya sangat mungkin bahwa mereka akan mendapat untung besar dari gelandang Israel tersebut ketika mereka akhirnya menjualnya di masa depan. Pemain berusia 19 tahun ini telah muncul sebagai kekuatan kreatif utama bagi klub dan negaranya. Dengan klub-klub besar seperti Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City, serta Tottenham telah dilaporkan tertarik padanya selama beberapa bulan terakhir. Yang ke-11, ada Arda Güler dari Real Madrid. Meskipun Arda Güler tidak akan tersedia dalam beberapa pertandingan pembuka Liga Champions musim ini, setelah menjalani operasi lutut, ada harapan dia dapat memberi Real Madrid faktor X dari bangku cadangan di kompetisi nanti. Pemain berusia 18 tahun itu pindah ke Santiago Bernabeu dengan biaya awal 20 juta euro selama musim panas saat Los Blancos mengalahkan Barcelona untuk merekrut seorang playmaker yang rata-rata mencetak 1 gol atau assist di setiap 91 menit sejak menembus tim utama Fenerbahce pada tahun 2021-2022. Yang ke-12, ada Dijon Gameri dari Red Bull Salzburg. Bintang perjalanan Salzburg ke final UEFA Youth League pada tahun 2022, Dijon Gameri masuk ke tim utama musim lalu dan menjadi starter di babak grup Liga Champions sebelum cedera, membuat pemain berusia 19 tahun itu absen sekitar 6 bulan. Kini setelah fit, pemain internasional muda Austria ini tetap menjadi pemain reguler di skuad pertandingan Salzburg karena mereka bertujuan untuk mencapai fase gugur lagi. Yang ke-13, ada Karim Konate dari Red Bull Salzburg. Jalur calon striker superstar di Salzburg tidak menunjukkan tanda-tanda melambat jika penampilan awal musim Karim Konate bisa bertahan. Pemain internasional Pantai Gading yang berusia 19 tahun ini telah mencetak 6 gol dalam 8 pertandingan untuk mengawali musim baru. Dan jika ia dapat membawa performa tersebut ke Liga Champions, maka para elit Eropa kemungkinan besar akan mengendusnya cepat atau lambat. Yang ke-14, ada Rico Lewis dari Manchester City. Sementara Manchester City terus menghasilkan keuntungan besar dengan menjual talenta-talenta akademik terbaiknya,
Satu pemain yang tidak akan mereka lepaskan dalam waktu dekat adalah bek serbabisa Rico Lewis, yang kemunculannya memberikan kegembiraan besar bagi para penggemar musim lalu. Baru berusia 19 tahun pada November nanti, kekuatan skuad Manchester City yang cukup baik berarti Pep Guardiola mungkin akan melakukan rotasi di Eropa, yang seharusnya memberi kesempatan untuk Lewis untuk tampil mengesankan di kompetisi di mana ia mencetak gol profesional pertamanya musim lalu. Yang ke-15 ada Jovan Mijatovic dari Red Star Belgrade. Dengan Alexander Mitrovic, Dusan Vlahovic, dan Luka Jovic yang saat ini bersaing untuk mendapatkan tempat di tim nasional Serbia. Negara tersebut telah menunjukkan bahwa mereka tahu cara mengembangkan pemain nomor 9 terbaik, dan Jovan Mijatovic dipandang sebagai bintang potensial di masa depan. Pemain berusia 18 tahun yang musim lalu mengenakan nomor punggung 9 untuk Red Star Belgrade telah membuat lebih dari 20 penampilan di tim utama untuk klub dan diperkirakan akan terlibat saat mereka kembali ke Liga Champions. Yang ke-16 ada Yankuba Minteh dari Feyenoord. Sementara para penggemar Newcastle sibuk membicarakan kembalinya mereka ke Liga Champions, mereka mungkin juga memperhatikan salah satu pemain muda pinjaman mereka, yaitu Yankuba Minteh, yang juga akan berusaha menunjukkan kemampuannya di kompetisi tersebut. Setelah bergabung dengan The Magpies dari Odense dengan harga 7 juta euro di musim panas, ia dipinjamkan ke Feyenoord, di mana penyerang berusia 19 tahun ini telah mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan di Eredivisie pertamanya. Sementara ia juga mencetak gol pada debut internasional penuhnya untuk Gambia selama jeda internasional. Yang ke-17 ada Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund. Hebatnya, Youssoufa Moukoko akan tampil di Liga Champions keempatnya musim ini, meskipun ia baru akan berusia 19 tahun pada bulan November nanti. Dan striker internasional Jerman tersebut berharap ia dapat tetap fit dan kembali ke potensi luar biasa yang ia tunjukkan di Akademi Dortmund. Rekrutan musim panas Niklas Füllkrug mengancam akan mengusur posisi sang striker dari skuad, dan dia berharap bahwa bersinar di Eropa akan meyakinkan Edin Terzic untuk menempatkannya kembali di starting line-up. Yang ke-18 ada Sherendorf dari PSG. Disamakan dengan Paul Pogba karena gaya berlarinya yang lesu dan kemampuan umpannya yang brilian. Sherendorf tiba di Prancis pada musim panas ini setelah memutuskan bahwa peluang bermain di tim utama tidak akan dapat di Benfica. Pemain berusia 19 tahun ini langsung masuk ke tim utama di Prat-de-Prince meskipun belum menjadi starter reguler di bawah asuhan Luis Enrique. Yang ke-19 ada João Neves dari Benfica. Masuk ke skuad Benfica setelah penjualan Enzo Fernandez pada bulan Januari, João Neves dengan cepat berkembang menjadi nomor 6 di Estadio da Luz. Penampilan pemain berusia 18 tahun itu membuatnya dikaitkan dengan kepindahannya ke Manchester United yang sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Casemiro dalam waktu dekat. Yang ke-20 ada Ori Oskarsson dari Copenhagen. Striker Copenhagen Ori Oskarsson telah menjadi berita utama di Liga Champions musim ini setelah mencetak hat-trick melawan tim yang ditangani oleh ayahnya sendiri selama kualifikasi. Sebagai mesin gol di level usia muda, pemain internasional Islandia berusia 19 tahun ini telah menunjukkan cukup banyak penampilan senior pertamanya, sehingga ia bisa mengikuti Rasmus Højlund yang telah lulus dari Akademi tim Denmark dan menjadi salah satu penembak jitu muda terpanas di Eropa. Yang ke-21 ada Luka Romero dari AC Milan. Sebagai pemain termuda yang pernah bermain di La Liga setelah melakukan debutnya di Mallorca saat berusia 15 tahun, Luka Romero menghabiskan 2 musim terakhirnya di Italia, di Lazio sebelum bergabung dengan AC Milan pada musim panas. Kini, gelandang serang berusia 18 tahun ini
belum melakukan debut untuk Rossoneri. Namun, kemampuan playmaking-nya dapat membuatnya memberikan pengaruh bagi tim Stefano Pioli seiring berjalannya waktu. Yang ke-22 ada Mathys Tel dari Bayern Munich. Setelah Harry Kane tiba di Bayern Munich pada musim panas, laporan menyebutkan bahwa Mathys Tel akan dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman di tempat lain. Namun, pemain yang didatangkan dengan nilai 28,5 juta euro dari Rennes memilih untuk bertahan, dan tim Bavaria senang dia melakukannya. Pemain berusia 18 tahun ini telah mencetak 2 gol dan membuat 1 assist dalam 4 penampilan sebagai pemain pengganti sejauh musim ini. Yang berarti kini ia rata-rata terlibat dalam mencetak gol setiap 80 menit sejak tiba di Allianz Arena pada musim panas 2022. Yang ke-23 ada Arthur Vermeeren dari Antwerp. Menjadi bintang dalam kemenangan mengejutkan Antwerp atas gelar Belgia musim lalu. Arthur Vermeeren dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan muda terbaik di Eropa. Dengan klub-klub papan atas sudah menunjukkan minat pada pemain berusia 18 tahun itu. Barcelona dan Manchester United termasuk di antara mereka yang dikaitkan dengan Vermeeren, yang kenyamanannya dalam menguasai bola membedakannya dari pemain-pemain serupa seusianya. Yang ke-24 ada Lamine Yamal dari Barcelona. Salah satu kisah terbesar di musim penuh pemain muda ini adalah kemunculan Lamine Yamal sebagai kekuatan baik bagi klub maupun negaranya. Dengan pemain sayap Barcelona tersebut sudah terlihat mampu memenuhi klaim bahwa ia adalah pemain terbaik yang muncul dari La Masia sejak Lionel Messi. Pemain berusia 16 tahun itu menjadi pemain termuda yang melakukan debut dan mencetak gol untuk timnas Spanyol selama jeda internasional, dan juga memberi semangat bagi tim asuhan Xavi di La Liga. Seorang bintang sedang lahir di masa depan kita. Yang terakhir ada Warren Zaïre-Emery dari PSG. Warren Zaïre-Emery sudah memegang 1 rekor Liga Champions setelah menjadi pemain termuda yang memulai pertandingan di fase gugur di kompetisi musim lalu, dan dia terus berkembang semakin kuat di PSG. Pemain berusia 17 tahun ini telah menjadi starter reguler dalam peran alaminya sebagai gelandang tengah di bawah asuhan Luis Enrique, dan mengingat perhatian yang diterima grup PSG, bisa segera menjadi nama yang terkenal jika ia menunjukkan potensinya dalam beberapa bulan mendatang.